Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan... Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13:30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja, mendengarkan sebuah radio. Breaking out of Washington. Good evening, ladies and gentlemen. This is Fulton Lewis Jr. speaking from the Mutual Studios across the street from the White House in Washington, D.C., where President Truman has just made the very dramatic announcement that the unconditional surrender of Japan finally has been received officially here by the United States government. Aku harus segera memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Silakan duduk. Terima kasih. Jadi Bung, gimana soal kemerdekaan kita, Bung? Kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI. Tapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan segera dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apakah maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan mengira Indonesia adalah buatan Jepang. Sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ide yang bagus. Assalamualaikum. Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Mari kita berangkat. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Untuk apa kalian datang kemari? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan. Saya dengar Jepang telah menyerah kepada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bertindak sendiri. Semua itu untuk PPKI. Alangkah janggal bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya Syahrir, tapi memang kita tidak boleh gegabah. 15 Agustus 1945, pukul 10 malam di rumah Bung Karno, berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini kibarkan revolusi. Benar Bung, mari kita segera merebut kekuasaan ini. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potong leherku sekarang, tidak usah menunggu esok hari. Sudah, tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari duduk dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkanmu,
Jika kemerdekaan tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro-Belanda seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan Indonesia jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan sendiri setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Bung, mari kita laksanakan proklamasi ini. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tak baik Anda membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara. Saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara, karena saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno dan Hatta untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melaksanakan proklamasi. Terus, lalu apa yang kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik? Iya, kita bawa keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Itu cuma akan membawa. Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkan keduanya? Saya akan menghubungi Sudanko Subeno untuk menanyakan tentang hal ini. Kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan memberikan kami tempat untuk menyembunyikan Soekarno dan Hatta? Tentu saja, saya akan mengamankan semuanya. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao King So. Baik, terima kasih Subeno. Sama-sama. Bagaimana? Subeno setuju. Dan kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisau. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Subuh, kalian setuju? Pukul berapa tepatnya? Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Mari Bung, Bung Hatta harus ikut kami. Mau dibawa kemana aku ini? Lagi pula, mengapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda ingin bicarakan? Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Dan Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu sudah mau habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Iya, ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tak sadarkah kalian jika aku memiliki seorang istri dan anak? Bagaimana dengan mereka? Ada apa nih, Kang Mas? Mengapa banyak orang guntur sangat takut mendengar suara kalian? Nimas, para pemuda-pemudi ini ingin membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu bagaimana denganku dengan Guntur? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Nah, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Jika kalian membawaku, kalian juga harus membawa mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa Anda dan anak istri Anda. Tapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Chow Kisong. Kalian apa sehingga aku dibawa kemari?
Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bila kita merdeka di atas ada Jepang, maka itu adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah, Bung. Ada apa, Saleh? Kenapa kau terengah? Ada musuh saudara di luar. Dia maksa masukin dengan. Baik, aku akan menunggu. Bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin bertemu dengan mereka, Bung? Rapat PKI batal, tak ada mereka. Jadi aku kemari untuk menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak berhak untuk membawa pulang mereka, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar mereka memproklamasikan kemerdekaan. Jadi izinkan aku masuk terlebih dahulu untuk menemui mereka. Baik, silakan. Ada apa, Subarjo? Rapat PKI telah batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya? Iya, benar, Bung. Bukannya saya dan Syahrir sudah menyampaikan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum begitu percaya. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Benar, Bung. Iya, memang sebaik seperti itu, Bung. Baiklah, saya akan menepati permintaan kalian. Bolehkah kami pulang duluan? Lihatlah Bung tuh dari tadi menangis terus. Bolehkah saya membawa pulang Soekarno dan Hatta, Utara? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruhan nyawa saya sendiri. Apakah aku bisa memegang janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau gitu. Oke, terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945 pukul 00, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksana Maeda untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu dulu. Saya ingin mengantarkan anak dan istri saya terlebih dahulu. Mari, saya antarkan. 17 Agustus 1945 dini hari. Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Ir Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Ada apa ini? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Baik, saya Kak Gilbert. Selamat pagi, ada apa ini? Pagi, kami ingin izin menggunakan rumah Anda untuk merumuskan naskah proklamasi. Benarkah begitu? Kalau benar, silakan, Mas. Saya turut gembira atas mendengar kabar tersebut. Silakan gunakan uang yang kalian perlukan. Baiklah, terima kasih. Apakah ada kertas dan pena? Ada. Sebentar saya ambilkan. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Oke, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal mengenai perpindahan dan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 5. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah saya tulis. Apakah kalian setuju? Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh semua yang hadir? Saya rasa jangan terlalu banyak. Menurut saya lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang bertanda tangan atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong ketik naskah ini. Baik, Bung.
Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam juga sholat dalam 17 rakaat dalam sehari. Bagaimana kalau hari ini? Setuju. Lebih cepat lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10, bagaimana? Setuju. Ini Bung, naskahnya sudah ditandatangani. Saya akan menyuruh Vanuatu untuk menjadi bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju? Setuju. Jumat pagi pukul 10. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia, berjuang untuk memerdekakan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tak ada henti-hentinya. Akan tetapi, kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri yang dapat berdiri dengan kuatnya. Maka, kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.